Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Nah, gue terima kasih dulu yang selalu hadir di channel gue ya. Dan gue juga minta maaf karena udah agak lama menghilang ya kan. Dan juga episode terakhir gue buat audionya sangat tidak kedengaran. Sekali lagi gue minta maaf. Semoga kali ini lebih baik karena memang gue harus masih banyak berbenah ya. Dan untuk bulan Maret semua zodiak ya energinya semesta mendukung karena di astrologi ini adalah masa-masanya tahun baru ya. Karena bintang pertama, zodiak pertama itu Aries dan yang terakhir adalah Pisces. Jadi kita mulai menyambut tahun baru, pembaruan itu sendiri. Jadi semesta mendukung. Oke, jadi cek untuk zodiak kalian masing-masing apa dampaknya new moon di Pisces dan full moon di Virgo dengan konfigurasi Jupiter dan Neptune di Pisces. Oke, cekidot. Hai Taurus, giliran kalian ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Taurus, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin aja message-nya bisa buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign, sun sign, dan moon sign kalian, oke? Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat-singkat banget menjelaskan 12 rumah astrologi. Karena setiap bulannya gue selalu baca berdasarkan 12 rumah astrologi ya per zodiaknya supaya bisa kita sesuaikan dengan konfigurasi planet yang ada saat ini. Oke? Langsung aja gue mulai dengan apa sih fokus dan energi Taurus di bulan Maret 2022 dengan Literary Witches Oracle card. Brave. Kebalik ya. Under the Dark. Community. Ini kalau tegak, ini kepang ya, braid itu kepang, rambut kepang 3 yang udah dipotong. Ini tradisi yang sudah dipotong. Tapi kebalik ya, kalau kebalik artinya sudah saatnya dipotong. Sehingga ada setiap hal itu ada dualitasnya, ada dua sisi ya. Tradisi, menjaga tradisi itu baik, tapi ada juga buruknya. Jadi layaknya segala hal itu ada punya dua sisi gitu. Ya setidaknya yang jeleknya kalau perlu jangan diturunin terus gitu loh. Yang buruknya itu yang di-cut. Jadi ada hal-hal yang memang kalian butuh cut. Tinggalin tradisi-tradisi yang membuat kalian stuck. Dan alam bawah sadar kalian community, lingkungan ya, lingkungan sekitar, komunitas kalian sendiri ya, jalannya kemana, apa yang jadi gue ngeliatnya gini ya, dengan tradisi ini dan community itu kita mau menjadi bagian. Kalau kita menyalahkan masyarakat ya, menyalahkan sistem, padahal kita adalah bagian dari sistem itu sendiri, kita adalah masyarakat itu sendiri. Terus gitu, yang punya kewajiban untuk memperbaiki siapa kalau nggak masing-masing memperbaiki dirinya, kan gitu ya. Jadi tradisi tadi itu juga membentuk komunitas seperti apa sekitar kita. Oke, dah. Itu main energi kalian.
Gue langsung ke Lenormand ya. 3 kartu aja untuk melihat apa sih yang terjadi pada Taurus di bulan Maret 2022. Apa yang terjadi pada Taurus di bulan Maret 2022? 3 kartu aja please. Nggak mau keluar ya? Women, Anchor, Tower, Time. Oke. Jantung bacaan, Anchor, stabilitas. Women di sini intuisi kita, intuisi kalian ya. Atau ini juga bisa gue sebut energi yin ya. Atau juga Venus. Yin itu bagaimana kita menerima ya. Women, perempuan, wanita ya, bagaimana kita menerima. Dan Venus bagaimana kita punya kuasa, kontrol akan relationship. Apa tindakannya? Venus sekarang masih ada di Capricorn ya, tapi udah nggak retrograde ya. Bagusnya di bulan Maret ini nggak ada planet yang retrograde, jadi semuanya semesta mendukung. Oke. Venus tanggal 6 masuk ke Aquarius ya, dan tanggal 5-nya dia akan ketemu sama Pluto. Pluto itu transformasi. Bagaimana kita menjalin hubungan, relationship dengan orang lain, partnership, entah itu personal, entah itu profesional, bahkan dengan diri kita sendiri ya. Kalau memang butuh transformasi, perubahan, karena Pluto itu tentang perubahan ya. Dan ketika masuk ke Aquarius sifatnya progresif. Dia punya kuasa. The Tower di sini beda dengan di Tarot ya. Ini Lenormand. Ini lebih sifatnya ke institusi, lembaga. Ya. Energi Saturn. Dan karena North Node ada di Taurus ya. Artinya ya kalian sedang membangun citra diri kalian sendiri. Saturn ada di Aquarius. Buat Taurus itu ada di bagaimana kalian membangun reputasi kalian, status sosial, karir, stabilitas kalian. Oke. Nah, intinya sih apa yang terjadi kepada kalian, kalian sedang kalian mencoba untuk membangun, mempertimbangkan atau membangun stabilitas ya. Dan reputasi kalian, alam bawah sadar, time. Ini energi Saturn juga ya, karma duniawi, dimana waktu itu konsep manusia, konsep duniawi ya, yang membatasi. Saturn itu sifatnya gitu, yang memberikan kita batasan-batasan. Jiwa kita memang tidak terbatas, tapi kita mempunyai jasad. Tubuh kita itu yang terbatas. Secara materi, secara duniawi, jasad. Hidup kita itu menjadi terbatas karena kita berbentuk. Kita punya bentuk jiwa enggak? Waktu kalian gak banyak untuk bisa tentukan stabilitas kalian sendiri. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Oke. Langsung ke tarot. Gue pakai Lucky Tarot. Tarotnya gue.
Ini cuma dikit karena mayor arkana aja ya, yang penting-penting aja. Dengan tarot ini gue buka 12 kartu berdasarkan 12 rumah astrologi, yang mana gue lagi baca Taurus, artinya di rumah pertama rumahnya Taurus. Lebih tepatnya untuk Taurus rising sign. Tapi bisa ngefek juga untuk sun sign dan moon sign. Apa yang Taurus perlu ketahui dengan konfigurasi energi planet yang berlaku di bulan Maret dalam segala aspek kehidupannya Taurus? Apa yang Taurus perlu ketahui? High Priestess. Dua, The Wheel of Fortune. Rumah 3, The Empress. Rumah keempat, Strength. Rumah kelima, The Tower. Rumah keenam, The World. Rumah ketujuh, Justice. Rumah ke-8, The Star. Rumah ke-9, The Emperor. Rumah ke-10, The Sun. Rumah ke-12, rumah ke-10, rumah ke-12, rumah 11, Judgment. Rumah ke-12, The Devil. Under the Deck, The Moon. Ini energi kalian by the way. Tadi ya, ini energi kalian. Taurus. Venus, Taurus, Libra. Rumah pertama itu bagaimana kesan dunia terhadap kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian dapat The High Priestess. Kalian lagi banyak diam. Kalian mencoba mempelajari intuisi kalian. Kalian mencoba mempelajari emosi kalian, ya. Hal-hal yang sifatnya spiritual. High Priestess. Ini ada suatu misteri, rahasia, energinya Pisces. Mungkin kalian mencoba mempelajari hal-hal yang apa yang bisa kalian kembangkan untuk sekitar kalian ya, lingkungan sekitar kalian, yang bisa istilahnya yang bisa kalian bangun untuk apa yang bisa kalian lakukan untuk generasi penerus gitu. Aspirasi apa kedepannya nih, Indonesia mau dibawa kayak mana sih gitu. Contoh, kalian lagi mempelajari apa yang bisa kalian kembangkan, apa yang bisa kalian kontribusikan untuk lingkungan sekitar kalian. Kalian mencoba mendalami, memahami calling kalian sendiri untuk membangun legacy, ya. Kalian mencoba mendengarkan batin. Di rumah kedua tentang segala hal yang sifatnya material, ya, bernilai buat kalian, harta benda, sifatnya berharga, entah itu keluarga, rumah tangga, anak, penghasilan, ya, properti, rumah.
Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri dan menilai diri kalian sendiri. The Wheel of Fortune, energinya Jupiter. Jupiter ada di Pisces. Lagi-lagi Pisces buat kalian itu ada di rumah ke-11. Kemana arah yang kalian ingin menjadi apa? Lihat gambarnya kan, itu ban sepeda depannya aja, yang tugasnya itu memberi arah, gitu. Ya kan? Dan Jupiter itu tentang go beyond ourselves, melampaui batas-batas diri kita sendiri, untuk expansion, untuk memperluas wawasan kita, jangkauan kita, ya. Dan Jupiter itu juga planet keberuntungan. Jupiter itu dia optimism, dan karena dia planet terbesar, ya, dia juga suka digambarkan sebagai ini kaca pembesar, ya. Di mana dia berada, dia akan memperbesar rumah itu. Nah, Pisces di mana? Ini Jupiter kan. Jupiter ada di Pisces. Pisces di rumah ke-11. Bagaimana aspirasi kalian dan kontribusi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan. Visi kalian kemana? Kalian akan mewujudkan menjadi apa? Karena di situ ada berkah. Ada karma spiritual, karma baik. Yang mana untuk bisa mendapatkan ini biasanya dia akan dihadapkan pada karma duniawi dulu. Baru bisa kita mendapatkan karma spiritual. Karma duniawi itu adalah Saturn. Anyway, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri untuk bisa secara maksimal menjadi, ya, kehidupan kalian itu bisa menjadi apa? Apa yang kalian bisa wariskan gitu. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, tentang aktivitas sosial, tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan terdekat, dengan pengalaman, pengetahuan, wawasan yang kalian dapatkan sejak kalian kecil hingga saat ini, ya. Mindset kalian, ya, itu rumah ketiga. Kalian dapat di Empress, energi Venus, energi kalian sendiri. Tapi Venus lagi ada di Capricorn, ya. Sampai tanggal 6 doang, tapi ya, tanggal 6 dia masuk ke Aquarius. Artinya Venus itu tentang value system, bagaimana kalian menilai. Dan persepsi kalian itu sangat mempengaruhi bagaimana kalian menilai. Mindset kalian, bahkan termasuk pengetahuan, edukasi, pengalaman, ya, yang kalian dapatkan dari kecil hingga sekarang itu sangat mempengaruhi persepsi dan mindset kalian dalam menilai, ya. Kan tadi gue bilang tanggal 5 Venus ketemu sama Pluto. Pluto itu penjaga kegelapan. Dia akan menarik keluar segala hal yang kalian coba atau selalu ingin kubur, lupakan. Pluto tugasnya narik itu semua supaya ada perubahan. Tidak hanya sekedar dilupakan, tapi ada perubahan yang mendasar gitu, yang sampai ke dalam gitu, sampai ke akarnya gitu kan. Ada perubahan itu sendiri. Nah, Capricorn buat kalian itu ada di rumah ke-9, di rumah 9. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri.
Dan ketika masuk ke Aquarius, Aquarius itu rumah ke-10 buat kalian ya. Yang mana artinya rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goal dan status sosial kalian. Semuanya itu berdampak ya. Akarnya adalah bagaimana kalian, value system kalian, bagaimana kalian menilai berdasarkan persepsi dan mindset yang seperti apa dalam membangun karir, reputasi gitu. Bahkan bagaimana kalian menilai, menghargai diri kalian sendiri, mencintai diri sendiri. Di saat Venus masuk ke Aquarius, tadi gue udah bilang progresif, sifatnya progresif, ya, sifatnya rebel, dia pemberontak dan rasa kemanusiaannya tinggi, ya kan? Kalian akan mulai mendapatkan pencerahan sih. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, ya. Tradisi dan stabilitas emosional. Kalian dapat strength, energi Leo. Di rumahnya Leo. Rumah keempat itu buat kalian rumahnya Leo ya. Strength. Di sini gambarnya mikrofon. Yang mana artinya kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri. Ya. Kepercayaan diri untuk tampil. Untuk punya ambisi. Untuk kuat, membangun kekuatan dari dalam ya. Kepercayaan diri itu termasuk kekuatan ya. Mungkin untuk mengambil tindakan-tindakan yang nggak biasanya gitu, karena di rumah rumah kelima kalian dapat the tower. Rumah kelima itu bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian bersenang-senang, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang romance, love affairs ya. Kalian dapat the tower. The Tower ini energi Mars. Mars ada di Capricorn bersamaan dengan Pluto. Mars itu warrior, Satria, the god of war. Yang istilahnya kemarin energinya kemarin itu sampai sekarang sih masih konjang ya. Mars konjang Pluto. Mars bersebelahan sama Pluto. Itu ditandai oleh pengumuman Rusia perang, menyatakan perang dengan Ukraina dan Amerika. Mars konjang Pluto. Ada yang pecah. Ada yang pecah. Entah itu masalah romance, masalah anak-anak ya. Ini general reading ya. Jadi setiap orang berbeda, nggak semua Taurus sama. Ya kalian akan mengambil tindakan. Ya. Untuk yang apapun kalian yakin itu benar, kalian yakini kalian punya kendali kuasa akan hidup dan nasib kalian sendiri. Jadi kalian akan ambil tindakan. Ini gambarnya nuklir, pecah, bocor. Rumah ke-6 ya, tentang kesehari-harian, rutinitas, kesehatan, bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat the word. Energinya Aquarius atau energinya Saturn ya. Saturn ada di Aquarius. Tentang suatu siklus yang sudah kelar. Saturn tadi gue bilang karma duniawi. Saturn itu tentang disiplin dan tanggung jawab, tentang struktur ya, fondasi, bagaimana kita membangun fondasi dan segala macamnya itu. Dan yang jelas Saturn itu yang menetapkan atau membuat peraturan-peraturan ya.
Saturn itu tugasnya memberi batasan. Sedangkan kalau Jupiter itu yang membebaskan, melepaskan batasan-batasan. Tantangan kita untuk mencapai Jupiter berkah tadi, keberuntungan itu bagaimana kita melampaui batasan-batasan duniawi kita. Ya. Yang kita yakini itu adalah batasan kita. Itu cuman karena kita didoktrin, diberitahu, dikasih tahu, ya kan. Padahal yang namanya kita nggak punya batas. Siapa bilang langit itu batas? Ya kan? Antara Jawa Barat sama Jawa Tengah aja nggak ada batasnya kok. Di rumah ke-7 tentang relationship, ya, partnership, personal, profesional, atau dengan diri kita sendiri, kalian dapat justice. Keseimbangan, keadilan. Sudahkah kalian cukup adil dengan diri kalian sendiri? Karena inutile, sia-sia kita menuntut orang lain untuk adil kepada kita di saat kita tidak bisa adil pada diri kita sendiri dulu. Karena orang lain tidak adil pada kita karena kita membiarkan itu terjadi. Ya kan? Ini energi Libra. Di rumahnya Libra itu ada the world. Balik ke rumah 6. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan juga ya. Keseimbangan dari dalam diri kita itu kalau emang nggak seimbang, itu akan apapun yang ada dalam diri kita itu akan mewujud secara nyata melalui situasi, suasana, orang lain. Jadi semua yang di luar itu hanya memberitahu kita apa yang kita mungkin nggak bisa lihat. Bagaimana kita nggak bisa lihat atau nggak kita sadari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. The world. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi. Entah itu segala hal yang sifatnya kebersamaan atau milik bersama, ya. Entah itu properti, finansial, entah itu intelektual, ideologi, warisan, pajak, asuransi, ya, seks, intimacy. Ya. Di situ ada kontrol, batas, juga kuasa. Karena di saat kita dalam kebersamaan itu kita harus punya batas juga, gitu. Menjaga privacy namanya. Di saat kita nggak punya privacy, itu kejadiannya gimana? Nah, di saat kita membatasi diri kita sendiri, kita otomatis juga memberi batasan pada orang lain. Itu otomatis. Nggak perlu kita membatasi orang lain. Nggak perlu. Kan yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Nggak perlu kita mengontrol orang lain kan. Kalian dapat the star. Energi Aquarius. Merkuri ada di Aquarius bersama dengan Saturn. Jadi kalau Merkuri konjang Saturn itu artinya persepsi, ya, mindset. Merkuri itu tentang mindset, persepsi, juga pengetahuan kita. Bagaimana kita berkomunikasi, elektronik, sifatnya elektronik ya. Itu konjang dengan Saturn. Lagi-lagi Saturn tadi. Saturn itu juga termasuk yang sifatnya familiar, sistem lama, yang lama. Sistem lama. Yang dan Aquarius itu sebenarnya jiwanya pemberontak. Merkuri konjang Saturn, tapi Saturn itu nggak selalu jelek loh ya. Saturn itu nggak selalu jelek. Saturn itu juga yang membuat kita menjadi lebih membumi, grounded.
dengan apapun energi, imajinasi kita yang memang kita nggak pernah punya batas kalau kita ngikutin imajinasi ya. Kalau bahasa Einstein jangan ikutin fakta tapi ikutin imajinasi tanpa batas, soalnya kalau fakta cuman kita dibawa sampai ke fakta itu aja udah titik kelar, tapi kalau imajinasi itu tanpa batas kan gitu. Nah Saturn itu yang narik, jangan ngawang loh gitu. Karena apapun imajinasi itu tanpa tindakan sifatnya delusional. Nah, arti dari The Star di sini mungkin kalian butuh healing, pemulihan, penyembuhan, atau dalam arti penyembuhan di sini yang sinkron dengan kartu The Star itu lebih sifatnya pemulihan dari energi-energi yang bukan kalian. Clearing your own energy sampai kalian mendapatkan energi yang sejatinya itu benar-benar kalian. Umpamanya nih kalian sekarang dokter, ya. Contoh aja nih, kalian dokter. Tapi kalian nggak nikmatin, gitu. Walaupun kalian tajir dah. Pokoknya lu dokter, lu tajir tapi lu nggak nikmatin apapun yang lo lakukan. Karena pada dasarnya lu nggak mau jadi dokter. Kalau emang lu mau jadi dokter lu pasti happy dong melakukan apapun itu gitu kan. Tapi ternyata lu diminta untuk jadi dokter. Jadi artinya itu energi orang lain yang bukan lu gitu maksud gue. Dengan nge-clearing ya, membersihkan energi kita yang bukan kita gitu. Dan karena di situ dampaknya adalah bagaimana kita berperilaku dalam kebersamaan atau dalam memiliki hal-hal yang sifatnya milik bersama. Karena ada batasan-batasan tadi kan. Dan dengan kita menyelaras, dengan kita kembali ke energi sejatinya kita menyelaras dengan energi semesta. Satu frekuensi dengan semestanya kita masing-masing, sehingga kita bisa mendapatkan harapan-harapan yang sejujurnya, sejatinya memang harapan itu memang punya kita. Hasrat itu memang benar-benar dari milik kita gitu. Wish fulfillment. The Star itu wish fulfillment. Tapi hanya melalui proses clearing tadi ya, harapan itu akan terwujud. Rumah ke-9, bagaimana kita melampaui batasan-batasan diri kita sendiri. Tentang bagaimana kita expand. Tentang travel, tentang segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau yang baru, tentang segala perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, ya. Tentang higher learning, kalian dapat The Emperor. Kalian sadar, sesadar-sadarnya kalau kalian punya kuasa atau kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Jadi kalian akan ambil sikap. Itu you going to take your power back gitu maksudnya. Kalian akan mengambil kembali kuasa yang kalian miliki. Layaknya setiap manusia punya hak asasi manusia. Ya. The Emperor ini energi Aries. Wow, Aries itu di rumah ke-12 kalian. Rumah ke-12 itu tentang karma. Nanti kita nyampe ke sana ya. Dan di rumah ke-12 kalian dapat The Devil. Ya, kalian akan mengambil sikap melepas dari hal-hal yang sifatnya mengikat. Membuat kalian untuk stay di zona nyaman kalian. Nah, itu batasan-batasan kalian. Jadi dan ini emang di rumahnya Capricorn sih, rumah 9 ini ya, di rumahnya Capricorn. Di Capricorn ada Pluto ya. Jadi mungkin kalian
udah cukup lama juga ya Pluto di situ. Buat Taurus mungkin kalian sudah cukup lama untuk bergunjing, bergunjing, mencoba melampaui batasan-batasan kalian sendiri, berkelit, bukan berkelit, apa ya namanya ya, gitu. Mencoba mendapatkan kuasa kalian kembali gitu lah. Tapi mungkin kalian merasa takut gitu, was-was, khawatir, ntar gini, ntar gitu, ntar gini, ntar gitu. Nah, tugasnya the devil. Oke, lanjut ke rumah 10. Untuk karir, reputasi, long term goals, dan status sosial kalian dapat the sun. Kalian dapat pencerahan, kalian ada kebenaran yang harus terungkap. Matahari lagi di Pisces. Matahari lagi di Pisces. Lagi-lagi tadi gue bilang Pisces ada di rumah ke-11. Apa yang kalian akan lakukan untuk sekitar kalian? Langsung aja ya ke rumah 11. Kalian dapat the judgment. Rumahnya Pisces. Di rumah 11 itu tentang bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan sekitar kalian. Kontribusi kalian apa. Ini tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan, ya, network, pertemanan, ya, komunikasi, bahkan medsos, harapan-harapan, ya. Bagaimana kalian bersosialisasi. Ini di rumahnya Pisces nih sekarang lagi Pisces season, ya. Dan energinya nih gue saranin untuk kalian bisa manfaatkan sebaik-baiknya, ya, karena tahun ini tahun barunya buat astrologi itu agak lebih maju di Pisces, di seasonnya Pisces, bukan di Aries. Kalau buat tahun barunya astrologi itu layaknya rumah pertama adalah Aries, rumah ke-12 itu Pisces. Zodiak pertama tuh Aries, zodiak 12 itu Pisces. Jadi seperti musim-musim semi ya, seperti temanya juga episode kali ini bulan Maret adalah semesta mendukung. Tidak ada planet yang retrograde, jadi semuanya moving forward, ya. Dan layaknya alam itu sendiri, dia mulai bersemi, mulai hangat di belahan dunia lain, ya. Semua tanaman juga mulai berbunga, tralala, ya. Lebih tepatnya sih pertengahan Maret. Nah, tapi tanggal 2 Maret itu ada new moon di Pisces. Yang mana di Pisces juga ada Jupiter dan Neptune, ya. Jupiter sama Neptune dua-duanya itu yang ngegovern Pisces. Jupiter itu secara tradisional astrologi dia yang ngegovern Pisces sebelum sebelum planet Neptune ditemukan. Ya, begitu planet Neptune ditemukan, Neptune yang ngegovern Pisces. Jupiter hijrah ke Sagittarius. Tapi intinya sekarang dua-duanya ada di Pisces. Jupiter itu di setiap zodiaknya Jupiter tuh muternya, bergeraknya setiap setahun, 1,5 tahun, ya. Setiap zodiak dia muternya. Karena pelan ya, Jupiter sama Neptune tuh muternya pergerakannya sangat pelan. Beda dengan personal planet. Personal planet itu apa? Mars, Venus, Mercury, Sun sama Moon. Itu Sun sama Moon itu bukan planet, tapi untuk astrologi masuk ke planet. Ini 5 ini personal, dia cepat. Bulan juga cepat pergerakannya, ya. Mercury, Mars, Venus 1,5 bulan paling lama deh biasanya gitu. Nah kalau Jupiter, Saturn, Neptune, ya, Pluto itu muternya pelan banget dan dia efeknya adalah secara global. Neptune itu pergerakannya antara zodiak itu antara 11 dan 12 tahun. Jadi Jupiter bersebelahan sama Neptune itu kurang lebih setiap 11 sampai 12 tahun sekali. Nah, Jupiter sama Neptune
itu lagi di home base sign, lagi di balik pulang mudik ke rumahnya tuh, rumahnya si Pisces. Ya. Mereka lagi pulang rumah. Ya. Nah kalau mereka lagi pulang lagi di rumahnya, energi mereka tuh bisa double bahkan triple efeknya. Ya. Lagi-lagi Jupiter itu tentang optimism, keberuntungan. Ya. Jupiter ya tentang visi. Kalau Neptune itu tentang imajinasi, mimpi, goal, idealisme kita, ya, apalagi kreativitas. Barengan New Moon sama matahari di situ, wow banget. Ya. Nah, karena mereka ada di Pisces ini, itu mungkin jarang yang pernah ngerasain tuh jarang. Mereka dua-duanya di Pisces, jadi bisa jadi ini energi planet ini once in a lifetime experience. Jadi hanya sekali kita bisa merasakannya gitu. Jadi kalau kita kan bahkan astrologer yang udah wow juga, mungkin mereka cuman membaca, mendengar, belum pernah merasakannya gitu. Jadi ini sesuatu yang baru dan sangat mendukung apapun kita ingin memulai project, bisnis, apapun itu yang kita ingin mulai dalam waktu 2 minggu aja. Ya, dalam waktu 2 minggu aja tuh efeknya nggak hanya 2 minggu tuh yang paling berasa ya. Abis itu mungkin sebulan. Itu sangat berasa sampai April pertengahan. Oke? Gunakan waktunya. Anyway, kebanyakan gua ngomongnya. The Judgment di rumah ke-11, di rumahnya si Pisces ini. Ini kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki cara kalian menilai. Dengan pendekatan yang berbeda, kalian bisa memperbaiki atau mengakhiri sebuah situasi. Energi Scorpio. Ya, Scorpio itu di rumah ke-7 kalian, yaitu relationship, partnership, bahkan juga dengan diri kalian sendiri ya. Layaknya ini tadi di kartu pertama ya, braid sama community, right? Tradisi. Bagaimana kita ya, di dalam diri kita sendiri dulu deh ya. Bagaimana kita menilai, menghargai diri kita sendiri, itu sangat berdampak pada sekitar kita juga. Relationship dengan diri kita sendiri itu sangat mencerminkan dengan bagaimana kita membangun relationship dengan orang lain. Dan begitu terus melebar, meluas menjadi komunitas. Right? Dan ini energi Pluto ya. Pluto di Capricorn. Kalian diminta untuk ambil tindakan dan bersikap. Rumah ke-12, rumahnya Aries. The Devil. Rumah 12 itu tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, kepercayaan dan keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri dan alam bawah sadar kalian. The Devil. The Devil ini energinya Capricorn, Pluto di Capricorn, Mars di Capricorn, Venus masih di Capricorn, tapi ntar lagi masuk ke Aquarius ya kan. Hal-hal, jadi The Devil itu apa sih? Hal-hal yang mengikat. Kalian lihat gambarnya nggak? Dasi, tapi punya tanduk sama ekor. Kerah putih. Nggak, maksudnya gini. Dia ngikat. Dia sukanya mengikat kita atau nakut-nakutin ya. Setan itu sukanya nakut-nakutin, ngikat kita untuk tetap stay di zona nyaman. Jadi jangan gini, jangan gitu, ntar gini, ntar nggak enak kah gini, pokoknya banyak narasinya lah, sehingga kita tidak melakukan perubahan, tidak menempuh resiko. Kalau kita mau hidup nyaman, mati aja, maaf.
Karena emang keberanian itu adalah hidup. Hidup tanpa keberanian ya gimana dong? Gitu. Anyway, alam bawah sadar kalian, the moon. The moon itu energi Pisces. The moon itu tentang emosional. Atau the moon itu, menurut tarot, the moon itu Pisces. Tapi menurut astrologi, the moon itu Cancer. Kita lihat. Di rumahnya Pisces kalian dapat judgment. Di rumah ke-11 ya. Tentang bagaimana kalian menilai sekitar kalian. Lingkungan kalian sendiri. Itu sebenarnya hanya cermin dari diri kalian sendiri. Segala sesuatunya itu netral. Kita yang memberi deskripsi atau definisi dari apapun itu. Jadi apapun yang kita lihat, bagaimana kita menilai itu sebenarnya kita melakukan pengakuan. Self confession namanya kalau kita menilai. Ya. Kalau di rumahnya Cancer, energi Venus. Di rumah ketiga, ya. Bagaimana kalian menilai? Lagi-lagi ya. Berdasarkan persepsi yang seperti apa? Karena kita menilai itu semuanya tergantung pada persepsi kita. Value system. Dan itu sangat berdampak pada stabilitas emosional kalian sendiri. Kalian diminta healing. Ya, temperance. Mencoba menanggalkan sejenak ya, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, kayak custom, budaya, agama, whatever. Ya. Pakaian-pakaian itu ditanggalkan. Karena kita pada dasarnya naked, telanjang, bebas. The Hangman. Ada yang sudah berakhir tapi masih ngikat. Masih belum kelar. Oke. Langsung ke ini ya, The Wisdom of the Oracle. Petunjuk apa dari semesta untuk Taurus di bulan Maret. Deep knowing. Under the deck. To be fair. Deep knowing di sini adalah dengar. Kalian cukup tahu. Bukan cukup lagi, kalian tahu. Intuisi kalian tahu itu semua. Hanya mampu nggak kalian mendengarkan intuisi kalian sendiri. To be fair, untuk lebih adil pada diri kalian sendiri, otomatis juga pada orang lain. Oke, segitu aja, semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu lagi.